Partai Golkar resmi mengusulkan nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Merespon hal ini, Gibran menyatakan akan menindaklanjuti hal itu bersama-sama dengan Prabowo Subianto. Keputusan Gibran mendampingi Prabowo memang masih belum final, pemirsa. Namun hadirnya Gibran di acara Rapimnas Partai Golkar dan menerima langsung dokumen resmi pengusulan namanya menjadi bacawa pres mengindikasikan bahwa Gibran siap dan mau mendampingi Prabowo. Apakah ini artinya Gibran Rakabuming Raka putra Jokowi akan hengkang dari PDI Perjuangan? Dan mengapa Golkar mendadak banting setir dengan mengusulkan nama Gibran sebagai bacawa pres, padahal sebelumnya Golkar getol mendorong nama Erlangga? Kami akan diskusikan pada malam ini bersama dengan politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman, Sekjen PAN, Edi Suparno, kemudian ada politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Mungkin bagi Pak Edi Suparno bisa on cam dulu supaya kita bisa melihat tampilan Pak Edi di Prime Time News pada malam hari ini. Tapi yang sambil menunggu Pak Edi on cam, saya ingin menuju ke Kang Maman. Kenapa Golkar tiba-tiba banting setir, Kang Maman, mengusulkan nama Gibran jadi bacawa pres Prabowo, pada sebelumnya kita tahu Golkar kekeh mendorong nama Erlangga sebagai bacawa pres? Ya, terima kasih Mas. Selamat malam. Salam hormat buat semuanya, Mas Kapitra, Mas Effendi Ghazali, Edi Suparno. Ya. Begini Mas. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan Rapimnas yang dihadiri oleh 38 DPD 1 seluruh Indonesia. Memang yang harus dipahami oleh kita semua bahwa pasca keputusan MK yang dimana bisa memberikan kesempatan kepada Mas Gibran atau kepada yang muda-muda untuk bisa mencalonkan, cukup merubah konstelasi baik itu di internal Partai Golkar maupun di luar Partai Golkar. Kita mencoba menyerap aspirasi publik dan juga aspirasi dari sesama teman-teman koalisi, baik itu yang ada di PAN, baik itu di Demokrat, baik itu di Gerindra, dan juga di internal Partai Golkar. Karena dalam hal ini kita melihat ada yang namanya tantangan zaman ataupun kehendak zaman yang melihat pasca diputuskannya keputusan MK, dan yang kedua masuknya Demokrat, di mana di sini ada figurnya Pak SBY, kita melihat menjadi sebuah kebutuhan rekonsiliasi secara menyeluruh. Karena begini, apabila hari ini kita sudah ada Pak SBY yang notabene kita tahu beliau pernah memimpin negara ini 10 tahun. Lalu di era pemerintahan sekarang ada Pak Jokowi yang hampir menyelesaikan masa pemerintahannya. Nah, harapan kita ingin membuat sebuah simbolisasi figur untuk membangun rekonsiliasi nasional secara Pak Maman, menyeluruh. sekali lagi saya ingin bertanya, ketika tadi Anda mengatakan bahwa putusan MK yang mengizinkan usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah ini bisa menjadi pintu begitu ya, mengapa harus nama Gibran yang kemudian diputuskan, bukan nama yang lainnya? Ya, tadi saya sampaikan Mas, jadi selain tadi ada keputusan MK, yang kedua kita melihat kita butuh satu figur simbolisasi Pak Jokowi untuk membangun semangat rekonsiliasi secara masif di setiap era. Karena sekalipun itu dalam artian membajak figur dari partai lain, Kang Maman? Kenapa? Sekalipun itu adalah langkah membajak figur lain dari partai lain? Saya pikir kita tidak melihat dalam konteks bajak membajak, karena toh juga sampai hari ini tidak ada kesepakatan Mas Gibran bergabung atau tidak bergabung dengan Partai Golkar. Kita hanya mencoba menyelami suasana ataupun usulan dari publik dan semangat untuk merekonsiliasi keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kita melihat simbol itu ada pada Pak Gibran, dan berdasarkan hasil survei juga ternyata cukup lumayan positif dengan dari figurnya Mas Gibran. Baik, saya ingin mendapat pandangan juga dari Pak Kapitra yang sudah bergabung pada malam hari ini. Bagaimana sebenarnya respon dari PDIP melihat Golkar yang kemudian mengusulkan nama Gibran menjadi bacawa pres Prabowo, dan ada Mas Gibran di acara Rapimnas menerima surat atau dokumen pengusulan namanya sebagai bacawa pres Pak Prabowo. Bagaimana respon PDIP? Kita ini mau pesta demokrasi kan. Kalau pesta itu semua harus enjoy. Semua harus bergembira.
siapapun pengantennya, kita syukuri aja, kita apresiasi, ya. Karena bagi PDI bahwa kami telah mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres dan fokus ke sana. Jadi tidak lagi berpikir tentang yang lain, dan apa yang diputuskan itu bagian dari hak konstitusi dan itu tidak melanggar hukum. Jadi kita tidak usah ributkan siapa mendampingi siapa. Kita bersyukur sudah ada pasangan capres dan wapres masing-masing. Lalu nanti tinggal itu kan hanya pintu masuk ya, partai maupun gabungan partai itu pintu masuk untuk memulai pesta. Nanti kan pasarnya tuh segmennya kan masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menentukan nanti siapa yang menjadi pilihannya. Baik, Jadi Pak Kapitra, berarti dengan kata lain Anda mencoba mengatakan PDIP sebetulnya fine-fine saja ketika Gibran dicoba dipinang oleh porosnya Pak Prabowo. PDI fine-fine saja dengan hal itu? Kita bangga ya, kita bangga aja kan, bagaimanapun bangsa ini telah melahirkan ya sistem pemilu dan sistem pilpres yang bisa menjadi contoh sebenarnya. Jadi kami dari PDIP telah mendeklarasikan, telah mendaftarkan capres dan wapres kami. Jadi kita ngapain harus berpikir yang lain gitu. Kita nyiapkan aja ya, bekerja keras untuk bisa diminati oleh pasar yang disebut masyarakat. Baik. Jadi takdir Tuhan itu didelegasikan pada tangan-tangan masyarakat. Jadi kita happy aja ya. Bagaimanapun juga. Kita coba ingat deh. Kita coba ingat tanggal 21 Juni 2023. Ya, masih di tahun yang sama, pada saat itu di puncak bulan Bung Karno, Bu Megawati secara gamblang memberikan dua pilihan bagi kader yang balelo, mundur atau dipecat. Kalau Gibran ini gimana nasibnya, Pak Kapitra? Kalau itu ada pada mekanisme partai, pada pimpinan-pimpinan partai. Saya tidak masuk di wilayah itu, karena sampai hari ini partai merespon dengan bergembira saja ya. Jadi tidak usah kita mempersalahkan satu sama lain ya. Biar aja kompetisi ini berlangsung ya. Yang penting fairness ya. Yang penting aman dan damai. Itu aja bagi saya ya sebagai kader PDI, nggak ada yang harus dirisaukan. Kita menyambut pesta kok, pesta demokrasi. Kita semua harus bikin happy. Oke, baik. Berarti dengan kata lain PDIP sekali lagi saya pertegas di sini tidak sakit hati ketika Gibran Rakabuming Raka diusulkan untuk menjadi bacawa pres Pak Prabowo. Saya ingin minta pendapat Bang Effendi. Apakah tadi kan Pak Maman bilang bahwa ini membutuhkan figur atau representasi Pak Jokowi. Pertanyaan saya, Pak Effendi, apakah mungkin tidak ada campur tangan Pak Jokowi di balik pengusulan nama Gibran jadi bacawa pres Pak Prabowo oleh Partai Golkar hari ini? Bang Effendi bisa diambil dulu. Pertama Reno dan seluruh narasumber yang saya hormati, saya cuma mau bilang, Reno, kalau diputar semua yang pernah kita bicarakan di ruangan seperti ini, di Metro TV, saya sudah bilang bahwa nanti akan ada keputusan MK pada saat terakhir, Gibran akan diam-diam saja, dan lalu nanti ada pendaftaran. Kurang lebih gitu ya, jadi tidak ada yang berbeda. Langsung menjawab pertanyaan Reno tadi, saya mau mengatakan, pasti tidak akan terlihat sebuah campur tangan secara nyata. Semua kalimatnya akan menjadi ini adalah kehendak rakyat, semuanya akan gembira, secara formal atau normatif kita akan mengatakan, ya mari kita sambut pesta demokrasi ini yang pendaftarannya akan terjadi paling telat hari Rabu yang akan datang gitu ya. Bang Edi Suparno tanggal 25 Oktober nanti akan ada pendaftaran. Di sana sini kita akan mengatakan bahwa ini adalah menjawab tantangan zaman dengan anak-anak muda, beda-beda tipis antara tantangan zaman dengan tekanan zaman ya. Tapi artinya ya ini kalaupun ada campur tangannya tidak akan disampaikan secara kasat mata. Katakanlah ini hanya ingin membiarkan seorang anak yang sudah punya kartu keluarga terpisah, dan sampai sekarang juga Reno kita belum tahu apakah Mas Gibran ini sudah melepaskan kartu tanda anggotanya atau belum ya, dan juga
Bang Maman, belum ada pernyataan resmi ya, masuk Golkar juga belum ada ya. Jadi kurang lebih dia adalah tokoh muda yang hebat, yang sedang coba diusulkan oleh Partai Golkar gitu ya, Bang Maman ya, kepada Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Ini memang jangan dilihat dari usia, berarti anak muda ini hebat karena tadi tokoh-tokoh senior dan tokoh-tokoh yang sangat berpengalaman dalam politik semua hormat pada beliau. Kurang lebih begitu, Reno. Oke, tidak akan diakui secara kasat mata ada campur tangan di situ, tetapi kalau Anda membaca kemungkinan atau potensinya seberapa besar, Pak Effendi? Ya, kalau mau jawaban bersayap, ini kan kalaupun ada campur tangan Pak Lurah. Tapi kan Pak Jokowi menyatakan bahwa dia bukan Pak Lurah. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, dan ini lebih pada bagaimana kehendak dari seorang anak muda yang dianggap hebat, termasuk juga oleh Partai Golkar dan partai-partai dalam koalisi, dan sepenuhnya dia sudah bisa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Setidaknya kartu keluarganya sudah terpisah, yang belum jelas kartu anggota. Begitu, Reno. Oke, yang belum jelas kartu tanda anggota. Sebelum saya nanti tanyakan ke Pak Kapitra bagaimana, apakah Gibran sudah Anda ketahui melepas KTA PDIP-nya atau belum? Saya akan ke Pak Edi dulu nih. Tadi Gibran sebelum ke acara Rapimnas Golkar ini bertemu dengan Pak Zulhas, dan Pak Zulhas berkata, kalau saya baca di media, Bismillah Pak Wali. Artinya PAN mendukung juga kalau Gibran yang jadi pendamping Pak Prabowo, Pak Edi? Pertama, mungkin saya perlu sampaikan bahwa silaturahim politik di dalam budaya demokrasi kita itu sangat baik. Dan itu perlu kita laksanakan, kita perlu gencarkan, karena silaturahim politik itu mencairkan berbagai kebuntuan dan meluruskan berbagai hal yang selama ini masih dianggap mungkin kabur, dan ya juga bisa membuat komunikasi ini menjadi kondusif. Apapun maksud dan tujuannya, tetapi tentu kalau kita bicara tentang silaturahim politik itu baik. Memang di satu pihak kita juga melihat bahwa Koalisi Indonesia Maju ini didirikan berdasarkan sebuah semangat kebersamaan. Itu sudah kita deklarasikan tanggal 13 Agustus 2023. Salah satu esensi dari semangat kebersamaan kita adalah Pak Prabowo sudah menyepakati seluruh pembahasan terkait cawapres akan dibahas di dalam sebuah forum para ketua umum, di mana forum ketua umum itu kemudian secara bersama-sama membahas semua usulan-usulan yang ada, yang masuk dari berbagai partai politik yang ada di dalam koalisi, untuk kemudian kita saring dan kemudian diputuskan siapa yang paling pas mendampingi Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Nah, dalam hal ini juga seluruh ketua umum partai di dalam koalisi Indonesia Maju sudah sepakat juga bahwa nanti pimpinan dari rapat di antar para ketua umum itu adalah Pak Prabowo, dan yang memiliki kata putus, kata akhir adalah Pak Prabowo. Dan kemarin juga kalau kita flashback, tidak tadi pagi tetapi kemarin malam ketika Pak Prabowo, Mas AHY bertandang ke rumah Pak Zulkifli Hasan, Pak Zul juga mengatakan bahwa nama cawapres kita, nama cawapres Koalisi Indonesia Maju sudah ada di kantongnya Pak Prabowo. Nah, sehingga kita tinggal menunggu formalisasi dari keputusan yang akan kita buat, kemudian kita deklarasikan dan kita daftarkan di KPU RI. Oke, saya juga penasaran tadi singgungan dari Bang Effendi kepada Pak Kapitra, apakah sebetulnya setahu Pak Kapitra Mas Gibran ini masih memegang KTA PDIP setelah diusulkan oleh Partai Golkar sebagai bacawa pres Pak Prabowo, merupakan baca pres yang bukan didukung oleh PDIP. Kita tahan dulu jawabannya, kita sambung di segmen berikutnya, tetap di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.